Jasad seorang perempuan berusia 50 tahun asal desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan. Korban ditemukan 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang terseret arus banjir. Warga bersama petugas gabungan langsung mengevakuasi jenazah ke rumah duka untuk dilakukan upacara pemakaman. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir menjadi 14 orang. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Bali, kami terhubung dengan rekan jurnalis iNews di Jembrana, Bali, Nyoman Sudika dan Indira Ari di Denpasar, Bali. Selamat sore rekan-rekan. Saya ke Nyoman terlebih dahulu. Nyoman, bagaimana kondisi di sana saat ini? Silakan. Baik, pemirsa iNews sore, dapat saya laporkan dari Banjar Munduk, Desa Pengambengan. Situasi saat ini air sudah mulai surut. Yang tadi sempat menutup jalan, lihat sekarang sudah ke jalan sudah mulai kelihatan. Menjaga stok pangan yang handal sehingga efektif untuk menstabilisasi harga sekaligus mampu melindungi petani di harga yang wajar sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Ini kurang demikian Dibandingkan berbagai negara, Indonesia dengan kebijakan yang koordinatif baik dengan Bank Indonesia. Halo. Baik, Nyoman, boleh diulangi Nyoman, tadi ada sedikit gangguan audio, boleh silakan Nyoman dengan laporan Anda. Oke, selamat sore, pemirsa iNews sore. Dapat dari Banjar Munduk, Desa Pengambengan, dapat kami laporkan situasi saat ini air sudah mulai surut, di mana genangan air yang sebelumnya menutup jalan juga sudah mulai sangat berkurang. Namun demikian masih ada beberapa rumah warga yang hingga saat ini masih tergenang. Ketinggian air itu rata-rata sampai sudah mulai di bawah lutut, dibandingkan tadi siang itu masih di posisi atas lutut. Demikian untuk sementara. Baik Nyoman, sudah surut di bawah lutut seperti itu. Untuk warga sendiri Nyoman, apakah memang ada yang mengungsi atau memang mereka tetap bertahan? Karena memang tadi sudah Anda sebutkan bahwa sudah surut saat ini. Sampai sore ini warga masih belum kembali ke tempat penampungan pengungsian, demikian karena mereka masih berada di rumah mereka untuk bisa menyelamatkan barang-barang atau membersihkan rumah. Sedangkan untuk update pengungsi mungkin malam, di Bali malam mungkin mereka apakah milih tidur di rumah atau kembali ke pengungsian, mungkin sekitar malam baru bisa terlihat seperti itu. Baik, untuk korban sendiri Nyoman, adakah yang di Jembrana tempat Anda melaporkan saat ini di perumahan ini, adakah korban atau luka seperti apa? Untuk korban memang di Desa Pengambengan, mohon maaf, kemarin saat Rabu dini hari itu korban memang ada sempat ibu hamil 2 bulan terseret arus, namun sudah ditemukan Rabu pagi ya sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, dan saat ini sudah dimakamkan. Demikian. Baik, Nyoman, terima kasih Nyoman. Selanjutnya saya beralih ke rekan Indira. Silakan Indira dengan laporan Anda. Ya, selamat sore pemirsa iNews sore. Saat ini saya sedang berada di kawasan Hasanuddin, demikian, yang dimana kita diinformasikan sebelumnya sebuah, maksud saya 5 buah ruko rumah, ya, rumah dan toko demikian ambrol pasca diterjang oleh banjir Rabu kemarin. Dan saat ini tim SAR dan juga tim gabungan melakukan evakuasi terhadap 2 korban yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Dan dari ruko yang roboh ini ditengarai tercatat ada 6 korban, yang dimana 2 dinyatakan sudah ditemukan dan dinyatakan meninggal dunia, 2 dalam keadaan selamat dan 2 masih belum ditemukan. Sampai sore ini tim evakuasi masih melakukan pencarian
terhadap 2 korban yang belum ditemukan yang juga tertimbun di dalam reruntuhan bangunan. Dugaan ini kuat karena aroma tidak sedap mulai tercium di sekitar tempat kejadian. Baik, jadi 2 korban yang hilang ini diduga ya Indira tertimbun seperti itu ya, bukan hanyut ya? Karena tadi sudah ada bau tidak sedap. Untuk warga sekitar sendiri, saya dengar juga banjirnya sudah mulai surut. Apa aktivitas warga? Apakah mereka sudah mulai membersihkan rumah-rumah mereka, Indira? Ya, dari pagi tadi berdasarkan pantauan yang kami lakukan itu karena cuaca di Kota Denpasar hari ini cukup cerah, jadi sebagian besar warga memanfaatkan waktu hari ini untuk membersihkan rumah dan menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Oke, kalau kita lihat di belakang Anda ada alat berat seperti itu. Apakah ini aktivitas memang tadi ruko yang ambruk ini atau yang tertimbun ini memang ada kendala seperti apa Indira dalam proses evakuasi ini? Ya, karena posisi bagian belakang dari bangunan ruko ini sudah dipenuhi dengan timbunan dan langsung berhadapan dengan Sungai Badung begitu. Jadi sisa 1/4 bagian depan dari ruko ini untuk melakukan evakuasi harus dirobohkan. Demikian rekan. Oke, Indira, satu mungkin. Apakah hari ini cuaca Bali seperti apa? Hujan, mendung atau ada tanda-tanda akan hujan lagi kira-kira? Cukup cerah dan sangat panas sekali. Oke, baik. Indira, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Denpasar dan juga Nyoman sebelumnya dari Jembrana. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak aman. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, untuk mengetahui update informasi selengkapnya terkait banjir dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Bali, kami telah terhubung dengan Kepala UPTD Pengendalian Bencana BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryaman. Selamat sore, Pak Wayan. Ya, audionya masih unmute Pak, boleh ya. Oke, siap. Selamat sore, izin koreksi Iwayan Suryawan ya. Baik, Pak Wayan, bagaimana update dari BPBD sendiri untuk evakuasi ataupun pertolongan hari ini? Baik, untuk hari ini seperti yang sudah disampaikan bahwa cuaca sepanjang hari cerah, kemudian penanganan juga terus dilakukan dan update terkini yang kami sampaikan dari kontributor tim kami di lapangan sudah ditemukan lagi 1. Jadi di Bali untuk kejadian kemarin itu tercatat 15 orang korban jiwa. Kemudian tinggal lagi 1 dari laporan yang masuk dalam status pencarian. Oke. Kemudian untuk Baik, jadi 15 korban jiwa ya Pak ya yang tewas ya? Siap, betul. Oke, jadi angkanya nambah 1 seperti itu Pak Wayan? Iya, Oke. betul. Untuk korban yang hilang Pak, seperti apa? Itu masih dicari penelusuran ya. Jadi seputaran bangunan yang roboh, kemudian arus arus sungai juga. Jadi tidak hanya di tempat itu, tetapi juga sampai di hulu hilir di hilirnya. Karena yang terakhir juga informasi itu ada dari beberapa korban terakhir itu ditemukan di hilir sungai justru. Oke, tapi jumlahnya Pak untuk yang hilang atau memang masih belum ada jumlah pasti? Korban hilang? Oke, dari laporan kami itu yang pencarian itu masih ada 1 orang saja yang masuk di laporan kami. Baik, untuk pengungsi sendiri Pak, bagaimana titik-titik pengungsi atau warga yang tersebar di daerah yang mungkin memang perlu pertolongan? Karena kalau kita lihat beberapa wilayah hari ini sudah mulai surut ya Pak Wayan. Iya, betul. Jadi untuk data pengungsi sendiri ini pun setiap harinya selalu berdinamis ya, karena cuaca cerah ini memang dimanfaatkan, kemudian ditambah lagi air yang sudah mulai surut, rata-rata sudah tidak ada genangan air yang signifikan. Jadi warga masyarakat itu memilih kembali ke rumahnya untuk melakukan pembersihan. Di samping memang ada operasi pembersihan area juga oleh komponen stakeholder, instansi pemerintah, relawan dan juga stakeholder terkait lainnya. Oke. Untuk titik sendiri Pak, titik-titik yang memang masih krusial, apakah tadi BPBD punya datanya Pak yang memang masih perlu diwaspadai? Untuk titik krusial, sementara secara umum kondisi Bali itu sudah tidak ada yang terlalu signifikan untuk menjadi titik yang krusial.
untuk yang area-area publik itu sudah terpantau kembali berfungsi, seperti adanya memang ada intensitas kemacetan gitu, karena beberapa ruas itu masih baru kembali normal dan lain sebagainya. Oke, untuk warga yang tinggal di pinggir aliran sungai, Pak, kalau kita lihat juga ada beberapa ruko kan tadi yang memang ambruk seperti itu. Adakah himbauan untuk saat ini? Kalau yang di pinggir ruko memang mereka belum memilih untuk kembali ya. Jadi dalam hal ini masih dalam pengawasan. Ini juga masih dilakukan oleh pihak berwenang gitu, yang ada dari BPBD sendiri, kemudian SAR, TNI, Polri, kemudian untuk unsur pendukung lainnya. Kalau masyarakatnya sendiri untuk yang di bantaran-bantaran sungai yang masih dalam kondisi belum tertangani dengan tuntas, itu memang masyarakatnya belum diperkenankan untuk kembali ke sana. Oke. Pak, kalau mungkin ini pertanyaan boleh Anda jawab ataupun mungkin ya pihak-pihak tertentu. Kalau banyak yang mengkritik bahwa banyak masifnya pembangunan di Bali ya, dan wilayah-wilayah yang harusnya menjadi serapan air, termasuk villa-villa yang banyak dikritik orang. Apakah BPBD melihat ya ada kemungkinan ini bahwa bencana, ya kita tahu ini alam, tapi di luar itu ada analisa, Pak Wayan? Iya. Baik, kalau dari sisi yang kejadian kemarin itu memang ini adalah kejadian yang baru pertama menjadi sebesar itu dan semasif itu ya. Jadi kalau kalau memang itu karena pengaruh, mungkin ada pengaruhnya karena pembangunan itu otomatis pasti akan merubah tata pola lingkungan ya. Jadi kalau yang kami cermati di Bali ini memang belum seluruhnya proses pembangunan itu disertakan dengan perencanaan yang masif untuk baik itu saluran drainasenya maupun penataan lingkungan kembalinya. Iya, karena ini juga kita melihat bagaimana ya dampaknya terhadap lingkungan, plus juga Bali Anda menyebutkan tadi ini yang cukup dahsyat seperti itu bencananya, banjirnya, dan banyak faktor yang bisa menyebabkan ini. Tapi lagi-lagi tadi kita berharap Bali cepat pulih. Satu mungkin Pak, kalau kita lihat kemungkinan ke depannya, terakhir, hari ini cukup cerah, namun apakah BPBD melihat ada himbauan terkait untuk hari-hari ke depan karena beberapa titik memang belum terlalu surut? Baik, terima kasih. Kami juga selalu update informasi dengan rekan kami di BMKG bahwasannya satu pekan ke depan ini juga masih ada potensi hujan, namun untuk intensitasnya terus menurun sepanjang satu ke depan. Namun ini bukan berarti kita boleh lengah. Jadi untuk kami selalu menghimbau kepada masyarakat kami melalui kanal-kanal resmi kami dan juga jejaring agar masyarakat itu senantiasa tetap waspada, dan yang terlebih itu adalah terhubung dengan kanal-kanal informasi publik, terutama kanal-kanal yang memberikan pelayanan kegawat daruratan. Baik. Dan di sisi masyarakat kami juga tidak henti-hentinya kami himbau untuk sama-sama melakukan perbaikan, karena ini adalah evaluasi kita bersama dan ini harus kita perbaiki bersama ke depan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Cepat pulih Bali. Suksma Pak. Ya, sukses. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 5 orang. Pagi tadi tim SAR gabungan mengevakuasi jasad balita 1 tahun, sementara 3 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Pelaksanaan operasi di hari ketiga pada pukul 10.00 oleh tim SAR gabungan, yang mana korban atas nama Aciles Agustinus berumur 14 bulan. Selanjutnya korban kita serahkan ke keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Demikian dapat kami laporkan update terkini dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan oleh tim SAR gabungan.
Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busajago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo bertambah menjadi 5 orang. Dari Nagekeo NTT, Joni Nura Anyus melaporkan.